menyempurnakan ketaatan. Dan memang tidak setiap kita juga merasakan hal yang sama. Ada hati yang resah dan gelisah, ada suasana jiwa yang gundah gulana, ada berbagai problem hidup yang muncul dan menjadikan terasa sempit diri. Inilah realitas atau kenyataan yang seringkali kita temukan dalam banyak waktu, dalam banyak keadaan, dalam banyak kondisi. Apalagi suasana keseharian aktivitas kita yang nampaknya memang tak pernah berhenti. Seringkali aktivitas yang sangat panjang, melelahkan, membuat kondisi dan suasana jiwa terasa kurang menyenangkan. Terus waspada dan hati tetap terpatri nilai keimanan agar tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Baik, saudara yang budiman, sahabat, sesaat sebelum kita dialog dan diskusi, kita coba kembali untuk merangkai kata berbicara tentang makna dan hakikat cemas dan kesedihan. Ini adalah dua kalimat yang seringkali kita temukan faktanya di masyarakat kita. Bahkan memang sedih dan cemas itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Tetapi pernahkah kita mengetahui bahwa sesungguhnya banyak ayat-ayat Allah, bahkan ungkapan-ungkapan Rasulullah memberikan motivasi agar kita tidak bersedih, agar kita tidak larut dalam kecemasan. Pertanyaannya adalah kenapa bersedih itu dilarang? Karena rasa sedih itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat apapun atau juga menolak mudarat sedikit pun. Bahkan kalau kita telusuri dalam lembaran sejarah tentang makna dan hakikat kesedihan, apalagi terkait dengan urusan-urusan keduniaan, sungguh ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu rasa sakit, entah itu kekecewaan, entah itu takdir yang kurang menyenangkan, dan saat itu kita bersedih, maka ketahuilah bahwa perasaan sedih itu tidak memberikan faedah sedikit pun, dan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan setiap perbuatan yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Bahkan dalam sebuah catatan kita temukan bagaimana para ulama memberikan gambaran tentang kesedihan dan kecemasan ini. Ada seorang ulama yang berkata bahwa rasa sedih tak ubahnya sebuah kerikil tajam yang menggembosi keimanan. Tidak sebagai penguat iman dan bukan pula sebagai energi bagi orang-orang yang berjuang menghadap Allah. Maka sangat amat wajar jika Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bersedih, bahkan dalam satu ayat pun. Bahkan orang-orang yang bersedih itu tidak juga mendapatkan pahala dari kesedihannya. Sahabat, jika demikian, kenapa kemudian kita bersedih berpanjang-panjang, berlama-lama, saat ketika dunia kita secara perlahan kemudian meninggalkan kita, saat orang-orang yang tercinta kemudian harus meninggalkan kita, saat orang yang kita kasihi kemudian harus mengecewakan kita. Padahal kesedihan sebanyak apapun tidak akan pernah mengembalikan posisi seperti semula. Apalagi kemudian kesedihan itu memunculkan ketidakmengertian kita tentang hidup dan tidak memberikan pengertian kita tentang hakikat hidup. Bahkan orang-orang yang lemah imannya ketika dirasuki rasa bersedih, maka setan akan datang kepadanya menyampaikan sebuah ketidakyakinan. Banyak orang-orang yang imannya lemah, Allah datangkan kesedihan dalam hatinya, dan kesedihan itu hanya memperkuat ketidakyakinannya kepada takdir Allah. Inilah musibah yang sesungguhnya
datang pada setiap manusia. Sahabat, kita memohon kepada Allah perlindungan agar kita termasuk orang-orang yang tidak bersedih hati, agar kita termasuk orang-orang yang mampu menghilangkan duka di dalam diri. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka dari hati kami. Itulah untayan hikmah dari sebuah nilai kebenaran Al-Quran. La tahzan, jangan bersedih. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, mereka yang dijamin oleh Allah masuk surga, selalu memuji Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Bahkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah dalam sebuah doa yang seringkali beliau sampaikan, Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kecemasan, dari kesedihan, dari lemah jiwa, dari kemalasan, dari kebodohan, dari sifat bakhil, banyak hutang, dan dari genggaman orang lain. Jadi ungkapan Rasulullah ini beralasan. Dia memohon kepada Allah perlindungan. Inilah penyakit yang berpasang-pasangan di hati setiap manusia. Kecemasan dengan kesedihan, ini adalah satu pasangan yang sejenis. Keduanya adalah penyakit yang muncul dalam hati. Cuma perbedaannya adalah jika penyakit itu berkaitan dengan masa lalu, itulah kemudian disebut oleh para ulama dengan al-huzn, kesedihan. Jadi biasanya memang kesedihan itu adalah timbul akibat dari perbuatan masa lalu. Tapi kalau kita menyebutnya dalam konteks kekinian atau juga sesuatu yang terkait dengan masa depan, maka itu disebut dengan alham, kecemasan. Jadi sedih itu biasanya sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi di masa lalu, sementara kecemasan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Kita cemas menghadapi hidup di masa depan, tapi jarang orang cemas meninggalkan masa lalunya. Jadi sedih itu karena masa lalu, cemas itu untuk masa depan. Tetapi jika kita memiliki komitmen, memiliki akidah yang kuat, keyakinan yang penuh kepada Allah yang menciptakan masa lalu dan juga masa depan, maka orang-orang yang beriman dengan sepenuhnya iman kepada Allah tak akan pernah mampu membiarkan kesedihan dan kecemasan ini ada di dalam dirinya. Di dalam sebuah kitab Al-Fawaid dijelaskan, perasaan yang tidak disukai yang ada di dalam hati jika berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa yang lalu disebut kesedihan. Jika berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, itu disebut kecemasan. Dan jika berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada saat ini, disebut kesengsaraan. Jadi ada 3 model: sedih, cemas, dan sengsara. Orang bersedih karena mengingat masa lalunya. Orang cemas karena membayangkan masa depannya. Dan orang sengsara karena sedang merasakan kekecewaan di saat dia merasakannya. Tapi sahabat, mudah-mudahan kita memiliki kesadaran untuk bersedih dan untuk cemas ketika masalah-masalah terkait dengan ujian ketaatan dalam menjalankan keislaman.